Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan yang prima. Baik, kita akan melanjutkan pada pertemuan ketiga dan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengukuran. Jadi lanjutan dari pertemuan kedua, kita sudah belajar tentang perbedaan konsep, konstruk, dan variabel. Maka kali ini kita akan masuk pada materi pengukuran. Dalam sebuah penelitian, data penelitian itu seringkali disebut sebagai variabel, yaitu suatu konstruk yang dapat dioperasionalisasikan atau diidentifikasi secara detail dan memiliki nilai dalam bentuk bilangan. Nah, objek atau fenomena tertentu yang akan diteliti pada akhirnya disebut sebagai variabel. Lalu terhadap variabel inilah kemudian harus dilakukan pengukuran. Pengukuran itu sendiri berasal dari kata kerja mengukur, yang artinya menaksir bagaimana kuantitas ya seperti panjang, lebar, besar, tinggi, luas, dan lain sebagainya, serta kualitas atau berbicara sifat yang melekat pada suatu objek atau pada suatu fenomena tertentu dengan menggunakan alat ukur tertentu. Dengan demikian, pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Nah, ini dikatakan oleh Stevens dalam buku yang ditulis oleh Nazir. Jadi, yang dimaksud dengan menurut aturan tertentu adalah menyesuaikan dengan skala atau tingkat ukuran data yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, perlu Anda ketahui bahwa ketika kita sedang melakukan penelitian pada suatu objek tertentu, yang kita sebut kemudian variabel, maka sebenarnya kita sedang melakukan tindakan pengukuran. Jadi kita harus melakukan tindakan pengukuran terhadap apa yang kita amati. Adapun langkah-langkah untuk pengukuran, yang pertama adalah kita tentukan atau tetapkan konsep atau variabel yang akan kita teliti. Misalnya kita akan meneliti tentang tindakan kekerasan, berarti kita akan mengukur berapa banyak tindakan kekerasan. Umpamanya kekerasan di sebuah film. Yang kedua, kita menentukan skala atau tingkat ukuran dari variabel tersebut. Dari variabel kekerasan tersebut kita tentukan mau diukur dengan tingkatan apa. Apakah ordinal, apakah nominal, ini yang paling rendah, ordinal, interval, atau rasio. Nah, langkah yang ketiga, kita merumuskan ukuran untuk masing-masing setiap konsep atau setiap variabel. Ya. Kemudian langkah yang keempat, kita membuat instrumen penelitian. Dalam hal ini, alat ukur diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari masing-masing indikator. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang dikumpulkan atau diakomodir dalam bentuk yang sering kita sebut kuesioner. Lalu kuesioner itu sebelum kita sebarkan kepada responden, maka kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, mungkin pada pertemuan kita tidak akan masuk kepada uji validitas dan reliabilitas, tetapi materi yang akan kita pelajari itu adalah sampai kepada poin 4, yaitu membuat instrumen penelitian. Baik, seperti sudah disinggung tadi, skala ukur yang sudah kita sebutkan tadi ya, terdiri dari nominal, ya padahal di pertemuan kedua juga sudah kita singgung, ada nominal, kemudian nanti ada ordinal. Kita singgung kembali ya, nominal itu adalah skala yang hanya mengelompokkan variabel berdasarkan kategori tertentu saja. Pemberian angka atau kode hanya sekedar alternatif atau klasifikasi saja. Jadi tidak menunjukkan urutan atau ranking. Sebagai contoh ya, jenis kelamin, maka kodenya kita beri 2, yaitu kode 1 dan kode 2, kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan, atau kita boleh tukar. Nah, ketika ditukar, maka skala nominal itu tidak menunjukkan adanya urutan atau ranking. Skala ordinal
Ini juga sama, contohnya sudah pernah disampaikan di pertemuan kedua, ya. Adalah skala yang lebih tinggi dari ordinal. Pemberian kode atau pelabelan angka selain untuk mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan juga untuk menunjukkan urutan. Dan antara kode satu dengan kode yang lain, datanya atau jaraknya tidak sama. Sebagai contoh, ketika kita menanyakan tentang jenjang pendidikan, maka kita akan memberikan alternatif jawaban sebagai berikut. Kode 1 misalnya SD, kode 2 SLTP, kode 3 SLTA, kode 4 perguruan tinggi. Nah, di sini sudah jelas ya, pemberian kode ini menunjukkan adanya klasifikasi, mana saja yang termasuk klasifikasi kode 1, misalkan berapa banyak responden yang nantinya memilih atau terklasifikasi pada kode 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian menunjukkan urutan, jelas, alternatif jawaban ini tidak boleh diacak. Kemudian jarak data satu dengan data yang lainnya tidak sama. Ketika kita berbicara SD, maka sekolah di SD itu lamanya 6 tahun. Sementara SLTP lamanya 3 tahun. Jadi sangat berbeda ya, tidak ada interval yang sama. Nah, yang ketiga, skala data itu adalah interval. Jadi interval ini memiliki ciri-ciri nominal, yaitu klasifikasi, memiliki ciri-ciri ordinal, menunjukkan urutan, dan ditambah lagi yang menjadi ciri intervalnya, yaitu memiliki interval atau jarak yang sama antara alternatif jawaban 1 dengan alternatif jawaban 2. Lalu yang keempat, dia tidak memiliki nilai 0,0. Ya. Makanya ketika ada pertanyaan tentang durasi menonton, berapa durasi menonton Anda, itu sudah pasti ada waktu yang pernah diluangkan, meskipun hanya 1 detik. Ya, meskipun hanya 1 detik. Oleh karenanya, alternatif jawaban tidak boleh ada angka 0 atau tidak boleh ada kata tidak pernah. Ya. Begitu juga ketika berbicara gaji, berapa gaji Anda, pasti gaji itu ada angkanya, ada nilainya. Berbeda dengan penghasilan. Nah, kalau penghasilan ini termasuk ke dalam kategori rasio. Karena ketika ditanya berapa penghasilan Anda, ada saja orang yang tidak memiliki penghasilan alias 0. Misalkan seorang pedagang ada tiap harinya dia tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Ya, nah ini adalah skala rasio atau skala yang keempat. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa kaitannya antara alat ukur dengan skala ukur? Jadi ketika kita mau membuat pertanyaan, ya pertanyaan itu adalah alat ukur. Maka apa kaitannya dengan skala-skala tadi? Berpengaruh tidak? Skala nominal, ordinal, interval, rasio terhadap pembuatan pertanyaan. Sangat berpengaruh, ya. Sangat berpengaruh. Jadi, ada bentuk-bentuk pertanyaan sesuai dengan skala data. Umpamanya, kalau skala data atau skala ukurnya nominal, maka bagaimana cara membuat pertanyaannya? Atau bagaimana cara membuat alat ukurnya? Nah, membuat alat ukurnya tentu harus disesuaikan dengan ciri atau karakteristik nominal. Oleh karena itu, di sini ada beberapa bentuk pertanyaan di level nominal. Yang pertama bentuknya bisa dikotomi. Dikotomi itu alternatif jawaban hanya 2, yes or no. Contoh misalnya, apakah Anda pengguna kendaraan umum? Maka berikan saja alternatif pilihannya 2. Nomor 1 no, nomor 2 yes. Atau boleh dibalik, nomor 1 yes, nomor 2 no. Jadi tidak boleh 3 ya, ini dikotomi. Oke, tentu ada keuntungan pertanyaan dikotomi. Yang pertama memudahkan responden untuk menjawab. Ya, jadi responden tidak pusing-pusing. Yang kedua, mudah diedit dan dikodekan. Yang ketiga, mudah ditabulasikan dan dianalisis. Dan yang keempat, efektif menggerakkan responden untuk menjawab pertanyaan yang relevan. Berikutnya, ya, jadi dengan pertanyaan berikutnya ini memiliki relevansi dan sangat efektif. Misalnya ya, pertanyaan lanjutannya adalah saat ini apakah Anda sedang bekerja, misalnya gitu, ya. Maka kode 1 iya bekerja. Nah, kode 1 bekerja nanti kita tambahkan note, lanjutkan ke pertanyaan 2 misalkan. Tapi kalau jawabannya tidak, maka langsung lompat ke pertanyaan 3. Gitu. Jadi artinya kalau responden menjawab tidak bekerja, maka dia tidak perlu menjawab pertanyaan nomor 2. Ya.
Nah, bentuk yang kedua, kalau skala ukur datanya adalah nominal, ada pilihan ganda. Jadi pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda berarti kita memberikan alternatif jawaban lebih dari 2. Ya. Contoh misalnya, apa alasan Anda menggunakan kendaraan umum kereta? Nah, di sini jawaban boleh lebih dari 1. Maka kita bikin alternatif jawaban-jawabannya. Misalnya, poin 1 karena stasiun dekat dengan rumah. Poin 2 supaya terlihat low profile. Poin 3 tarif murah dan kode 4 adalah cepat. Alternatif jawaban ini, sekali lagi karena ini nominal, tidak menunjukkan urutan ya, kode ini artinya Anda boleh mengacak atau mengubah-ubah alternatif jawabannya. Ya. Ini adalah bentuk pilihan ganda. Dan yang terakhir, yang bisa kita gunakan ketika membuat pertanyaan dengan skala nominal adalah daftar periksa. Ya, Anda perhatikan di sini daftar periksa bentuk pertanyaannya. Contoh, tuliskan bagaimana perasaan Anda ketika menggunakan kendaraan umum kereta. Nah, di sini ada keterangan Anda dapat mencentang sebanyak mungkin atau sesedikit mungkin atau tidak sama sekali. Jadi, seorang peneliti sudah memberikan alternatif jawabannya ya, seperti di sini ada senang, menghibur, melelahkan, menyebalkan, malas ya, dan biasa saja. Dan di sini memberikan space bagi responden untuk mencentang. Terserah responden, dia mau mencentang berapa. Banyak alasannya. Ya, dan ini tidak sekali lagi menunjukkan adanya urutan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan jika skala data dari sebuah konsep yang akan kita ukur atau yang akan kita teliti itu berada di nominal. Kemudian yang kedua, ordinal. Bagaimana bentuk-bentuk pertanyaan yang kita bisa buat kalau skala datanya adalah ordinal, ya? Nah, pertanyaan level ordinal meminta responden mengurutkan sebuah daftar unit pertanyaan dalam konteks karakteristik yang terdefinisikan sebelumnya. Pertanyaan pengurutan peringkat menyajikan kepada responden beberapa karakteristik, objek atau atribut, lalu meminta responden mengurutkannya menurut sebuah karakteristik spesifik yang dinyatakan secara eksplisit. Contoh, pertanyaannya hampir sama, menanyakan alasan mengenai penggunaan kendaraan umum kereta. Tetapi Anda perhatikan di sini, ada kata yang berbeda dibandingkan dengan kata pada pertanyaan nominal. Di sini kita menggunakan kata utama, ya. Jadi apa alasan utama? Berarti menginginkan responden mengurutkan mana yang paling utama sampai yang paling tidak utama. Apa alasan utama Anda menggunakan kereta ya sebagai kendaraan umumnya? Urutkan dari yang paling utama sampai yang tidak utama. Nah, jadi ketika kita buat alternatif jawabannya secara serampangan, biarkan responden yang memberikan pilihan angka, pilihan urutannya ya, sesuai dengan menurut dia yang paling utama. Bisa saja nih, pilihan utamanya tidak stasiun dekat dengan rumah, tapi karena tarif murah misalnya. Bisa saja. Jadi setiap responden itu akan berbeda-beda jawabannya, tergantung menurut dia mana yang paling utama. Baik. Nah, ini contoh 2. Contoh 2 sebenarnya hampir sama daftar periksa ya, tetapi di sini lagi-lagi ada kata atau keyword ya. Keyword yang berbeda dari pertanyaan nominal. Di sini Anda perhatikan, Anda baru saja menghubungi atau mengunjungi halaman 4 situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Pet. Silahkan urutkan. Nah, keywordnya di sini silahkan urutkan. Jadi kata urutkan. Keempat komponen pada sosmed berikut menurut daya tariknya bagi Anda. Tempatkan satu di samping situs yang daya tariknya terbesar dan seterusnya sampai daya tariknya terkecil. Jadi peneliti sudah menuliskan di sini nama sosmednya, kemudian nama fiturnya. Ya, sosmednya ada Facebook, Twitter, Instagram, Pet, fiturnya ada foto, status, video, dan berita. Ya, Anda perhatikan di sini karena kata kuncinya meminta responden mengurutkan, berarti terserah responden boleh dia mengurutkan semua maunya. Misalnya responden pertama
dia lebih mengurutkan foto di Instagram itu adalah yang paling menarik menurut dia. Yang kedua, foto itu yang paling menarik di Facebook. Nah, yang ketiga di Pet, dan yang keempat di Twitter. Nah, ini berbeda dengan jawaban responden kedua yang mengurutkan status ya di Twitter itu sebagai komponen yang paling utama daya tariknya. Begitu ya. Kemudian di Facebook itu nomor 2, di Pet nomor 3, dan di Instagram nomor 4. Jadi begitu seterusnya ya. Nah, ini juga ada contoh lainnya terkait dengan bentuk pertanyaan yang mengadopsi ciri atau karakteristik ordinal. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin di video part pertama ini saya akan akhiri terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk contoh pembuatan alat ukur yang mengadopsi skala ukur interval dan rasio. Saya berharap Anda dapat mengulang-ulang pelajaran barusan ya, sehingga Anda memahami. Terima kasih dan sampai bertemu di video bagian kedua terkait dengan pengukuran. Terima kasih.